Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Ibu Rizka untuk memaparkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Terdengar, Bu, jelas. Pertama-tama izinkan saya mengucap doa dulu ya Bapak Ibu, karena kegiatan kita biar lebih hikmat. Mari kita mulai kegiatan ini dengan mengucap doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini mungkin kali keberapa ya Bu Hartini gitu. Ada Bu Suci itu yang hadir di sini. Saya hafal banget karena terakhir saya menyampaikan materi ada Bu Suci yang begitu senang sekali dibawakan apa namanya tukar pikiran ya Bu kemarin ya tentang konsep apa namanya materi kemarin gitu ya tentang bagaimana sih ngadepin siswa bikin aturan yang jelas di sekolahnya dan hari ini saya ketemu lagi gitu ya. Kumaha damang Ibu Suci sehat? Ya masih unmute ya. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu ya, itu harapan saya. Dan saya hari ini juga mengaturkan banyak terima kasih, terutama untuk Ibu Hartini yang sudah berpayah-payah gitu nge-WA dari minggu kemarin, Bu. Bisa datang lagi ke Kabupaten Bogor, insya Allah kalau Allah berizin ya. Oke. Ibu, hari ini saya akan membawakan materi yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hartini tentang coaching. Tapi sebelumnya pertama-tama saya izin berbagi layar dulu Bapak Ibu ya. Aku Sudah terlihat Bapak Ibu dengan jelas? Jelas, Bu. Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jika membawa keberkahan buat Bapak Ibu, bisa membawa banyak apa namanya pengetahuan baru dan membawa keberkahan kita semua hari ini ya. Jika ada yang kurang jelas, Bapak Ibu boleh apa namanya menanyakan ulang gitu ya. Dan saya mohon maaf hari ini adalah sesi berbagi. Saya yakin semuanya adalah guru-guru hebat gitu ya. Jadi nanti kita hari ini adalah membagikan banyak hal yang mungkin Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Baik. Pertama-tama saya aturkan salam dan bahagia seperti biasa gitu ya. Saya mengaturkan banyak terima kasih tadi ya, terutama untuk kedatangan Bu Hartini yang hari ini sudah memfasilitasi kedatangan saya kemari dan untuk semua guru-guru hebat Kabupaten Bogor yang luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi yang sangat dibutuhkan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas kita, coaching untuk supervisi akademik. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu ada nggak yang mau berbagi tuh? Ketika mendengarkan kata coaching dan supervisi akademik, apa sih Bapak Ibu yang kebayang gitu ya? Kalau saya sih membayangkan kalau supervisi itu serem Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau mau supervisi itu saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam karena mikirin administrasi yang setumpuk. Tapi apakah perasaan itu perasaan yang sama dirasakan oleh Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi siang ini tentang menurut Bapak Ibu, coaching itu apa sih? Supervisi itu apa? Silahkan Bapak Ibu, kolom chatnya dibuka dengan terbuka atau boleh raise hand kali ya. Gitu, sekedar ingin mengetahui itu Bapak Ibu, coaching itu apa sih? Supervisi akademik kira-kira apa sih? Apa sih hubungannya coaching dengan supervisi akademik gitu ya? Ini tema yang hari ini Bu Hartini kalau diberikan penekanan ini sangat wow karena ini dihadapi oleh teman-teman di dunia nyata. Jadi sering banget dihadapi ketika akan supervisi akademik kita membutuhkan coaching atau membutuhkan panduan dengan rekan sejawat. Ya, ada yang mau berbagi dulu sebelumnya? Silahkan. Rekan-rekan, ada yang mau berbagi tentang apa itu coaching, apa itu supervisi akademik, dan apa sih hubungannya antara coaching dan supervisi akademik? Yang mau membagikan sarannya dan sebagainya. Oke, baik. Kalau masih belum panas, saya panaskan ya, Bu. Oke, kita mulai dulu dengan komitmen belajar kita hari ini, teman-teman. Bapak Ibu guru yang hebat, pertama silahkan
kalau Bapak Ibu dalam kondisi yang nyaman boleh menyalakan kamera, tapi kalau lebih nyaman off kamera mangga. Karena karena hari ini adalah pembelajaran orang dewasa dan saya meyakini bahwa setiap orang punya cara untuk belajar ya. Selanjutnya Bapak Ibu mohon berkenan untuk mematikan mic bergantian Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya. Ini adalah bagian dari proses coaching ya Bapak Ibu, hadir seutuhnya. Bisa hargai waktu bersama. Nanti Bu Hartini diingatkan kembali kalau ternyata memang jadwalnya udah lewat dari schedule gitu ya. Bapak Ibu bisa membuat catatan dan hari ini pun materi ini akan saya bagikan kepada Ibu Hartini gitu ya, untuk dibagikan lagi kepada guru-guru hebat di Kabupaten Bogor ya. Selanjutnya nggak boleh recorded katanya ya, kecuali MJMP yang recording gitu ya. Teman-teman bisa memaksimalkan kolom chat jika berkenan. Selanjutnya nanti kalau ingin ada yang ditanyakan, klik terlebih dahulu kolom raise hand saat ingin bertanya gitu ya. Kalau ada gangguan teknis itu menjadi biasa. Kita punya pengalaman cukup manis ya buat ini. Bulan lalu lagi sedang yang ngajar, saya emang nggak ngecas laptop dan segala perlengkapannya, jatuh listriknya off gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin suatu saat saya diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan teman-teman hebat di Kabupaten Bogor ya. Oke, hari ini mari kita coba untuk tenangkan pikiran Bapak Ibu ya, arahkan semua perhatian untuk fokus terlebih dahulu belajar dan hadirkan rasa ingin tahu Bapak Ibu dengan rasa syukur dan welas asih. Ini kementerian banget ya Bapak Ibu. Jadi setiap mau belajar diharapkan Bapak Ibu bisa menenangkan sejenak pikirannya. Kalau yang tadi banyak sekali hal yang mungkin butuh kekuatan hati dan kekuatan batin gitu ya. Jadi pada saat ini hadirkan dengan kekuatan penuh. Nah Bapak Ibu, ini ada seperti biasa ada gambar mood ya, dari mulai yang baik di sebelah kiri sampai ke sebelah kanannya itu, dari yang berwarna merah sampai yang berwarna hijau. Nah, saya minta salah satu peserta ini menceritakan nih bagaimana perasaan Bapak Ibu saat akan mempelajari. Saat Bu Hartini ngomong tuh di grup, kita mau belajar coaching loh siang ini, kira-kira gimana? Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Ibu Eni mungkin mau berbagi Ibu? Ibu Eni Sulistiawati. Ini ya, apa namanya? Pak Beliet, cenah. Ada yang membagikan bagaimana perasaan Bapak Ibu saat akan mempelajari modul ini coaching loh ya gitu ya. Bu Susi kebetulan saya emang apa namanya udah lebih familiar dengan Bu Susi. Kumaha Bu Susi perasaan hari ini ketika Ibu Susi tahu materi yang akan disampaikan adalah mengenai coaching. Gimana Bu Susi? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya saya menunggu dari peserta yang lain dulu nih, Bu narasumber. Coba deh peserta yang lain dulu. Oh iya, peserta yang lain dulu katanya ya. Pengen tahu saya perasaannya hari ini. Saya yakin semua orang berangkat ketika masuk ruang jimat ini perasaannya nano-nano. Ada yang nggak happy karena harus begitu pulang sekolah langsung dapat pelatihan. Ada yang biasa aja kata Bu Suci. Itu bagian dari proses pembelajaran. Ada juga yang sangat excited kayak Bu Hartini, saya lihat dari tadi menelpon satu-satu, ayo masuk gitu. Jadi setiap orang punya perasaan dan mood yang berbeda-beda ketika akan masuk ke ruangan ini. Ada yang ingin berbagi perasaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada nanti biar saya yang membagi deh. Ya deh, silakan Bu. Mungkin Ibu terbiasa dibagi-bagi. Silakan Bu Susi, gimana perasaannya hari ini? Mangga. Perasaannya senang, berharap segera tiba di pukul 14.30 gitu ya. Dan Masya Allah Ibu Hartini terus ya mau ayo masuk gitu kan. Itu berarti alhamdulillah materi-materi yang disajikan oleh Forum Komunikasi MGMP ini bagi saya pribadi selalu dinanti. Ini kan materi yang kedua setelah kemarin berbicara banyak tentang coaching dan kemitraan gitu ya. Nah, menurut saya ini sih dalam persepsi saya ya, saya senang sampai di titik ada 10 nggak terlihat ya. Ininya grafiknya sampai 7. Saya nanti 10, jadi sangat menanti. Mungkin itu bagi saya materi keduanya adalah memang benar-benar
hal yang harus dikajinya, yang harus digali di Kalau kita dalam narasumber, coaching gitu kan. Ini materi intinya gitu. Kalau kemarin mungkin kita masih mengupas tidak masih luar-luar saja gitu kan. Nah, sekarang ini mungkin intinya bagaimana coaching kita itu menghasilkan dan bisa mengarahkan guru atau teman sejawat atau siswa gitu kan ke tepat tujuan yang kita inginkan. Saya nunggu di hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu untuk berbagi bagaimana perasaannya saat ini dari mulai berterima kasih kepada MJMP yang memang saya lihat unik ya Bu Hartini di Kabupaten Bogor, kan saya juga domisilinya di Kabupaten Bekasi gitu ya. Saya lihat MJMP-nya sangat proaktif untuk memberikan yang terbaik gitu ya, kasih materi-materi yang cukup baik meskipun mungkin teman-teman tidak ikut dalam program guru penggerak atau apa, tapi mereka berusaha adaptif agar peningkatan kualitas gurunya bisa berjalan baik. Kita kasih jempol dulu ya Bu untuk kerja keras MJMP Kabupaten Bogor yang TOP banget gitu ya. Saya mengapresiasi banget dengan Bu Hartini ya, karena beliau itu kerja sangat keras ketika akan mengundang saya kemari. Sudah dari minggu lalu dia confirm, paginya juga dia komunikasi, jadi itu sangat tidak mudah. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau kelak gitu ya teman-teman, nanti mungkin akan banyak sekali dapat peningkatan kompetensi guru. Itu harapannya ya Bu Hartini. Baik. Selanjutnya tadi juga Bu Suci udah express feelingnya gitu ya, cerita dia kalau saya semuanya sampai 7 gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan pelatihan ini untuk banyak bertanya, banyak berbagi. Saya juga nanti akan banyak berbagi, banyak bertanya kepada Bu Suci dan rekan-rekan terkait dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Nah, seperti biasa, tentunya biar nggak keluar jalur, ada subfokus dan fokus bahasan yang akan dibahas pada materi pelatihan kali ini. Poin pertama adalah diharapkan secara aktif peserta dapat membuat menentukan rencana untuk meningkatkan kompetensi kematangan dirinya. Coaching adalah suatu hal yang memang harus dikuasai ya teman-teman oleh guru zaman sekarang gitu ya, guru zaman ayeuna, guru zaman now gitu ya. Seperti yang tadi saya sebelum dimulai saya tanya, Bapak Ibu ada nggak sih kaitannya coaching dengan supervisi akademik? Ada ya, karena supervisi zaman now juga berbeda kan ya dengan supervisi zaman kemarin-kemarin gitu. Kita butuh banyak sekali kolaborasi, pemahaman, pendekatan, juga konsep yang jelas sehingga tujuan dari supervisi itu bisa tercapai gitu ya. Nah, yang kedua diharapkan setelah keluar dari pelatihan ini rekan-rekan guru yang hebat ini bisa memfasilitasi guru-guru lain dalam proses evaluasi ya. Coaching itu kan pada intinya satu ya, untuk memaksimalkan potensi yang dipunyai oleh si coach agar kita bisa mencapai tujuan ya. Diharapkan setelah teman-teman nanti bisa membaca modul ini dengan baik, teman-teman bisa praktek nih di sekolah. Teman-teman guru-guru hebat dari Kabupaten Bogor bisa praktek, terus nanti pada gilirannya bisa saling mengevaluasi ya. Oh ini pas, ini enggak pas. Juga poin terakhir adalah bisa terampil ketika kita butuh coaching di sekolah, kita bisa menerapkan praktek coaching itu untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat gitu. Ya, karena bagaimana caranya memberi nasihat tanpa merasa dinasihati, melakukan perbaikan atas dasar inisiasi sendiri itu adalah bagian yang nggak mudah ya. Nah, selanjutnya secara khusus tentunya harus juga dijelaskan nanti apa sih perbedaan coaching, ya beda nggak sama mentoring atau sama konseling sama-sama aja gitu. Lantas bedanya sama fasilitasi apa dong? Kalau training apa dong? Ini saya maaf banget ya ini banyak sekali typo hari ini gitu ya, nanti punten-punten dimaafkan ya kalau saya ngirim modulnya kok typonya banyak sekali gitu ya, atau saya izin perbaikan dulu, nanti teman-teman bisa adaptif ketika sudah diperbaiki ya buat ini. Nah itu secara khususnya dititipin pesan, dibisikin sama MJMP gitu sama Pak Dokter Darno, Kang Dokter yang baik hati dan tidak sombong. Coba dong nanti dibersamai guru-guru Kabupaten Bekasi itu untuk Kabupaten Bogor itu untuk memahami betul perbedaan antara mentoring, konseling, fasilitasi dan training, sehingga nanti aplikasinya untuk pengembangan dalam bidang pendidikan itu dapat meningkatkan kompetensi baik untuk diri sendiri maupun untuk rekan sejawat.
Seterusnya, secara khusus juga dengan coaching ini kita bisa memberdayakan komunikasi yang efektif dan efisien, terutama berkenaan dengan kaitannya dengan supervisi akademik. Maka tadi di poin pertama saya nanya, teman-teman apa sih bayangannya ketika ketemu sama supervisi akademik kalau 2-3 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ketika kepala sekolah datang ke kelas bawaannya teh naonnya bahasa Sunda teh merinding ya gitu ya, atau yang paling bikin kenat-kenat itu kalau di akhir semester ada pengawas yang datang ke sekolah memeriksa gitu ya, kitanya jadi apa-apa diada-adain padahal prosesnya nggak kayak gitu kan gitu Kak. Dan sekarang kan paradigmanya berbeda ya, Pak pengawas dan Bu pengawas yang hebat-hebat itu sekarang sudah menerapkan prinsip coaching dalam dalam proses supervisi akademik di sekolah gitu. Kepala sekolah juga saya yakin sekali sekarang udah banyak ilmunya, jadi penerapan proses coaching itu bukan sesuatu yang menegangkan. Coaching itu kan sejatinya apalagi untuk supervisi akademik itu untuk mencari solusi, untuk meningkatkan kompetensi sekolah seperti apa yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya kurang baik dipoles menjadi baik, yang tadinya harus disamakan persepsinya jadi sama persepsinya, seperti itu ya. Itulah perbedaan yang jelas antara supervisi zaman dulu sama zaman sekarang. Itu kenapa? Karena mereka sudah mengadaptasi betul tentang penggunaan coaching ya pada proses tersebut. Terus membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi. Semuanya mirip-mirip tipis, beda-beda tipis. Coaching deket-deket nggak sih sama kolaborasi atau kerjasama? Kalau coaching itu berarti melakukan proses konsultasi nggak ya? Apakah di proses coaching itu ada evaluasi? Kalau ada, evaluasinya berkenaan dalam rangka apa? Apakah sekedar memberdayakan rekan sejawat atau melalui memberdayakan yang lain? Nah, 3 hal tersebut itu saling berkaitan. Nah, terus juga kita akan mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching tadi: mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan percakapan coaching yang menjadi kata kunci keberhasilan dalam proses coaching ya. Yang paling penting ketika coaching itu apa? Feedback ya. Kita hari ini juga saya selalu bertanya 5 menit. Ada yang ingin bertanya, ada yang harus dijelaskan, karena sejatinya kita butuh feedback ya. Sehingga cara berpikir dan prinsip coaching itu bisa pas dan mengena. Yang tadi ujung-ujungnya dikembalikan. Kita pengen segala sesuatunya, terutama coaching dalam konteks supervisi akademik itu berjalan dengan baik. Oke. Lanjut ya. Nah. Sekarang ada pertanyaan sedikit nih teman-teman yang tadi mungkin sudah saya tanyakan, tapi saya minta dibantu pakai link chatnya teman-teman. Pasti teman-teman ada link chat kan ya? Halo teman-teman, masih bisa melihat layar saya? Bisa, Bu. Bisa. Ya, di kolom chat teman-teman boleh dipergunakan. Kira-kira teman-teman apa sih yang bisa teman-teman Bapak Ibu guru yang hebat sekali, apa yang bisa Bapak Ibu guru pahami mengenai prinsip paradigma berpikir coaching dan supervisi akademik? Atau ada yang mau raise hand langsung. Jadi apa yang Bapak Ibu pahami? Jadi nggak harus sempurna ya yang dipahami hari ini di awal mengenai keterkaitan prinsip dan paradigma berpikir coaching dan supervisi akademik itu apa? Bisa? Nah, ada yang mau coba isi? Oke, kolom chatnya sudah berisikah? Oke, atau ada yang mau langsung raise hand, Bapak Ibu? Lebih pede pakai raise hand boleh. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai keterkaitan prinsip paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik? Ada nggak kaitannya Bapak Ibu antara coaching sama tadi supervisi akademik? Bapak Ibu, bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru dan pelaksanaan supervisi akademik? Satu dulu ya, saya bertanya, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai keterkaitan? Kira-kira kenapa sih
kalau supervisi akademik itu harus cara pikirnya cara pikir coaching. Sederhana itu aja Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi hari ini Bapak Ibu? Halo? Cek sound 1, 2, 3. Ada yang membagikan hari ini keterkaitan Saya sudah di yes. kolom. Mangga. Siapa mau berbagi Ibu? Mangga. Sudah di kolom chat, Bu. Oh, di kolom chat ya. Oke. Siapa yang apa namanya berbagi atau langsung saja? Sebentar. Ada satu orang yang membagikan ya, sharing coaching itu perbaikan dan tindak lanjut peningkatan pembelajaran pengajaran ya. Terima kasih Bu Suci. Susi apa Susi sih Bu? Susi ya Bu ya. Jadi keterkaitannya coaching itu sama supervisi akademik itu kedua-duanya adalah perbaikan gitu ya, yang merupakan tindak lanjut untuk peningkatan pembelajaran. Ada lagi yang ingin membagikan pendapat hari ini Bapak Ibu? Benarkah seperti itu? Nanti kita insya Allah benar ya, karena Bu Susi kan guru senior gitu ya. Jadi menurut Bu Susi coaching itu terkait dengan perbaikan dan tindak lanjut dalam peningkatan pembelajaran. Gitu ya. Jadi kalau kita butuh peningkatan pembelajaran, kita butuh supervisi gitu ya, supervisi akademik. Karena dalam supervisi akademik itu akan banyak sekali perbaikan yang akan dikerjakan gitu ya. Melalui apa? Melalui prinsip-prinsip coaching. Atau Bu Suci mau menjelaskan nih Bu Suci? Silakan Bu Suci, mangga. Halo Bu Suci. Gimana Bu Suci? Di sini banyak yang senior. Saya justru lagi belajar nih. Yang lain dulu. Saya baca berdasarkan kolom chat yang masuk ya. Atau ada yang mau berbagi dulu seperti kata Bu Suci. Ada Ibu Yuni, ada Ibu Tini, ada Pak Sudarman. Banyak ini yang hadir di sini. Ada yang membagikan Bapak Ibu terkait dengan hal ini? Ya, silahkan. Kalau tidak ada yang membagikan, saya kembali lagi ke Bu Suci nih. Bu Suci ini nulis ya, bagus banget. Jadi sharing perbaikan dan tindak lanjut peningkatan pembelajaran atau pengajaran. Oh, ini ada SM. SM ini apa? Siti Mufidah. Ada Ibu Siti Mufidah di sini. Halo, Ibu Siti Mufidah. Ya, Siti Muflihah, Bu. Oh iya, Muflihah. Silakan Bu. Nah, ayo. Nggak lapar ya? Emang nggak bawa bekal? Ya, Bu Siti Muflihah sepertinya sedang proses ini ya, beres-beres pulang ya. Oke, saya bacain kata Bu Siti Muflihah. Kaitannya adalah coaching itu bisa membantu meningkatkan proses supervisi akademik. Jadi kalau ada supervisi akademik akan berjalan dengan baik ketika proses coachingnya berjalan gitu ya Bu Suci ya. Melalui kerja kolaborasi, ujung-ujungnya kembali lagi ke kolaborasi atau keterampilan coaching kepada siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi seperti itu menurut Ibu Siti Musdalifah ya. Oke. Saya kurang tahu betul atau tidak ya Bu ya. Saya juga masih banyak belajar nih Bu. Ya nggak apa-apa, kan hari ini kita berbagi ya, betul atau tidaknya kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Nanti di ujung cerita, di ujung pelatihan ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan sebetulnya kaitannya coaching itu sama supervisi akademik itu apa sih gitu ya. Itu poin kesimpulan yang harus kita dapat. Jadi kaitan coaching dengan supervisi akademik apa gitu ya. Kalau menurut Ibu Siti Mufidah seperti itu. Ibu mau menjelaskan dulu Bu maksud dari pertanyaan yang ditulis ini apa Bu? Silakan. Bu, Ibu. Nanti kalau untuk nomor 2 saya mau bicara langsung saja ya Bu narasumber, Bu Rizka. Oh, baik. Ya, oke.
Bu Siti Mufliha, wes ya, mungkin masih ini ya, masih proses apa namanya tuh, mulangin siswa ya. Oke, Bu Suci nomor 2. Menurut Bu Suci, bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik? Saya izin stop share dulu ya. Menurut Bu Suci, bagaimana kompetensi coaching itu dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik? Ya, Iya, silakan Bu. iya. Di sini coach mungkin kalau saya ini kan pertanyaannya coach yang seperti apa yang bisa memberdayakan gitu ya, mungkin seperti itu ya. Bisa nggak diubah kayak gitu pertanyaannya ya Bu narasumber? Boleh, kan nggak Iya, mutlak ya Bu iya, pertanyaannya. Silakan seperti gimana itu. Bu? Jadi menurut saya coaching seperti apa yang bisa meng-up atau melejitkan sumber daya gitu kan. Pertama kalau kita mengikuti atau mengutip apa yang dikatakan oleh Jacques dan Clement gitu kan bahwa eh, coaching itu percakapan secara terstruktur ya, bukan ngobrol gitu kan, bukan ngobrol seperti di warung kopi, mohon maaf, atau ngobrol curhat gitu kan, gitu. Kalau kita mengutip kata-katanya, saya ulang, Jacques and Clement itu coaching itu pembelajaran apa pembicaraan terstruktur, obrolan yang terstruktur, percakapan yang struktur yang menggunakan informasi tentang kerja nyata seperti itu. Jadi itu bisa melejit sang SDM kita bisa melejit bisa sebagai kepala sekolah, guru saya bisa lebih baik gitu kan ketika satu dari pertanyaan yang tadi coaching itu terus berkelanjutan gitu kan akan saran-saran perbaikan kinerja mutu pembelajaran atau pengajaran lalu gitu kan fokus kepada struktur percakapan yang akan apa yang akan diperbaiki gitu kan seperti itu atau akan apa yang akan dikembangkan seperti itu kalau menurut saya Eh, semoga bisa ter, 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 Terkakak Bu. tertangkap maksud saya gitu ya jadi itu tadi komunikasi yang terstruktur Ya, jadi tadi percakapannya harus terstruktur harus fokus kepada tujuan apa yang akan diperbaiki dan akan ditindaklanjuti seperti itu. terima kasih Bu Suci untuk berbagi siang ini. Jadi ada beberapa kata kunci yang sangat menarik dibagikan oleh beliau hari ini. Jadi coaching itu suatu pendekatan yang bukan asal ngobrol-ngobrol di warung kopi teh ya, ketemu nggak ada tujuan, ngomong ngalor gitu beda ya antara coaching. Tadi makanya di awal saya tanya beda ya Bapak Ibu semua antara coaching, mentoring, fasilitasi dan sebagainya. Jadi kalau coaching sejatinya adalah pendekatan untuk memberdayakan guru melalui supervisi akademik ya. Nah, itu seperti poin selanjutnya yang Ibu Suci bilang, kalau coaching itu sejatinya harus ada tujuan, harus ada untuk apa sih coaching itu dibuat ya. Pertama sekali yang saya tangkap dari Bu Suci adalah bantu guru. Karena kaitannya dengan tujuan supervisi itu, coaching itu bantu guru untuk paham kira-kira kalau mau ada supervisi akademik tujuannya apa sih? Nah, tadi betul kata Bu Suci, bukan sekedar kumpul ngobrol ngalor ngidul, ada kajian teorinya loh gitu. Jadi yang saya tangkap dari beliau bahwa coaching itu kalau untuk kaitannya dengan supervisi itu kita bisa paham tujuan sama manfaatnya mau ada supervisi akademik itu apa. Kalau namanya udah paham, udah tahu manfaatnya, nah hingga tujuan yang ingin dicapai dari setiap sekolah ketika sebelum supervisi akademik ada coaching dulu, itu bisa meningkatkan kualitas pengajaran. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ketika ada supervisi akademik tanpa adanya coaching, tentunya kita berharap ketika ada supervisi akademik itu ada peningkatan kualitas ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk nggak ada tujuannya aja, seperti yang Ibu Siti bilang itu, tentu peningkatan kualitasnya nggak ada. Itu poin pertama. Yang kedua, kaitannya apa sih coaching itu dengan apa namanya supervisi akademik? Bisa bantu guru untuk identifikasi. Nah, kira-kira melalui proses bercakap-cakap itu dengan tujuan untuk tadi identifikasi kebutuhan dan kelemahan apa, guru jadi bisa paham nih. Oh, kalau misalnya mau ada supervisi akademik yang harus saya siapkan berkaitan dengan program X adalah ini. Ini adalah faktor-faktor yang memang saya punyai, strong point saya. Nah, yang harus saya perbaiki ke depan adalah ini. Itu kaitannya Ibu antara coaching dengan supervisi akademik.
Kenapa kita butuh coaching dulu sebelum supervisi akademik? Itu alasan keduanya. Ketika kita tahu tujuannya, ketika kita bisa identifikasi kebutuhannya, kita bisa memetakan, bisa bikin analisa SWOT, ya Bu. Analisa SWOT itu terkait dengan nanti bagaimana sih supervisi di kelas itu supaya berjalan dengan baik. Next, kita bisa bantu coach atau orang yang di coach itu merumuskan mau dibawa kemana kira-kira. Oh iya, tadi kan kita udah bikin analisis SWOT di poin kedua. Nah, ketika kita bisa membantu guru-guru melengkapi prosesnya, ini juga bisa merumuskan sebetulnya yang mau direncanakan, yang mau diperbaiki, yang mau dievaluasi, yang mau direfleksikan, tingkat keberhasilannya dalam pelaksanaan supervisi akademik itu apa. Jadi menjadi suatu rangkaian yang menghasilkan apa kualitas ya. Ketika ada supervisi akademik di masing-masing sekolah, yang tercapai adalah kualitas, bukan sebuah pembenaran masing-masing ya. Tapi ketika ini dikerjakan dengan proses coaching untuk supervisi akademik, ini sebetulnya tujuannya. Yang paling terakhir, ketika coaching diterapkan dalam supervisi akademik ini, bisa membuat guru tuh punya refleksi. Oh, tadi di poin pertama kata Bu Suci harus ada tujuannya. Dengan ada tujuan, kita bisa identifikasi kebutuhannya. Di poin selanjutnya, ketika kita bisa identifikasi, kita bisa merumuskan analisis SWOT-nya. Wah, ini kalau ada supervisi, refleksinya yang paling terakhir adalah ini yang harus saya kerjakan. Seperti baik itu administrasi kah, baik kurikulum kah, terkait juga dengan materi prasarana yang mungkin mau diomongin, terkait dengan kesiswaan mungkin, terkait dengan keuangan sekolah atau finansial, itu mendapatkan hasil yang maksimal. Itu benang merahnya ya yang saya tangkap dari percakapan super Ibu Suci hari ini. Jadi ketika rekan-rekan guru hebat sudah menghabiskan modul ini mengenai coaching, nggak jadi nggak jadi stres ya ketika harus menghadapi supervisi akademik. Itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan dulu? Ada juga yang ingin berbagi lagi? Kita hari ini berbagi ya. Saya yakin semuanya orang hebat di GMAT ini. Sebentar saya izin cas laptop dulu, takut ini. Oke, bismillah. Ada yang mau menambahkan? Bu Suci mau menambahkan? Oke, saya kembali izin share screen ya. Oke. Nah, itu tadi Bu Suci sudah menjelaskan kaitannya kayak gitu. Terus kita juga sudah menarik benang merah. Jadi itu keterkaitan dan prinsip-prinsip paradigma coaching. Nah, konsep coaching secara umum dalam konteks pendidikan, nah kita akan bahas ini ya. Paradigma berpikir prinsip coaching, kompetensi etik coaching, supervisi akademik, dan paradigma berpikir coaching. Tadi udah dibuka sedikit kalau kulitnya. Kenapa coaching itu kok berkaitan ya sama supervisi akademik? Oh, karena ini. Nah, sekarang kita akan secara umum ya akan membedakan pengertian coaching dan bagaimana konteksnya dalam dunia pendidikan. Baik, Bapak Ibu. Secara pengertian secara umum, tadi ada kajian teori juga yang sudah disebutkan sama Ibu Suci ya. Nah, saya secara umum coaching itu sederhana aja. Coaching itu pada dasarnya adalah sebuah proses kemitraan dengan klien ya, dengan si coach atau suatu percakapan yang kreatif memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi yang profesional dari si coachingnya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin diperbaiki gitu ya, kita bisa menggunakan ini. Kita bisa melakukan perbaikan ini. Di kelas, aturan kelasnya nggak jelas gitu. Kok di kelas sebelah, di kelas X aturan kelasnya baik. Maka kita membutuhkan proses coaching. Proses kemitraan untuk yang tadi, untuk memaksimalkan. Kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki, maka kita akan melihat studi banding ke tempat yang lebih baik. Oh, di tempat yang lebih baik itu ternyata poin-poin ini yang diperbaiki. Jadi kita bisa punya penilaian. Kalau di sekolah ada ya Bapak Ibu ya penilaian dari kepala sekolah, rekan sejawat seperti itu ya. Penilaian juga dari biasanya dari siswa sudah 360 derajat apa 180 derajat. Sekarang saya ganti bertanya Bapak Ibu. Di sekolah Bapak Ibu,
evaluasi yang biasa dilakukan di sekolah apa aja Bu penilaiannya? Ayo Bapak Ibu. Kalau kami di kementerian, di guru penggerak itu ada 3 penilaian ya Bu, yang menyatakan kinerja itu berhasil. Pertama dari guru penggeraknya menilai si fasilitatornya, fasilitator juga dinilai oleh instrukturnya, fasilitator juga dinilai oleh satker. Jadi betul-betul 3 komponen tersebut menilai kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu di sekolah penilaiannya untuk mengukur bahwa Bapak Ibu itu guru hebat? Hari ini yang masuk ke ruang ini semua guru hebat. Apakah di sekolah Bapak Ibu itu ada penilaian khusus yang digunakan? Ayo kita berbagi ya Bapak Ibu supaya saya bisa paham ya Bapak Ibu. Ya, silahkan ada yang mau berbagi? Ibu Ikawati namanya sama saya nih. Ibu Ikawati. Ada Bapak Ibu yang membagikan jenis-jenis penilaian yang biasa di sekolah Bapak Ibu itu kayak apa contohnya? Ya. Oke, kita lanjutin dulu ya. Sedangkan coaching dalam konteks pendidikan ini foto Bapak ganteng ini selalu ada aja ya. Jadi coaching itu satu proses menuntun. Yang tadi seperti saya analogikan di kelas Bu Ikawati gitu, kita punya apa namanya? Kita melihat bahwa muridnya gitu ya belum bisa menerapkan aturan kelas yang baik. Tapi ternyata di kelasnya Bu Irma aturan kelasnya udah baik. Nah, Bu Ika butuh coaching dengan Bu Irma supaya apa? Supaya bisa menuntun murid-muridnya untuk mencapai kekuatan kodratnya, menuntun Bu Ika untuk bisa menemukan solusi. Gimana caranya? Itu melalui proses coaching. Ingat trilogi konsep pemikiran KHD. Nah, ini juga di proses coaching itu diibaratkan guru itu sebagai pamong yang memberikan tuntunan agar tercapai tujuannya. Kembali lagi kepada konsep yang tadi Bu Suci terangkan ya. Nah, kenapa coaching kok jadi penting-penting banget sih hari ini gitu ya sebelum praktek ya. Pertama, dengan coaching kita bisa mengaktifasi kerja otak murid. Masih ingat ya Bu di modul kemarin bahwa proses pembelajaran yang didasarkan atas rasa syukur, ketenangan dan sebagainya itu merangsang kecerdasan hati anak yang pada gilirannya nanti akan membangkitkan kecerdasannya dia. Nah, begitu juga dengan coaching. Ketika kita menghadapi ketidakmaksimalan ya, saya bukan bilang ketidakberdayaan ya, ketidakmaksimalan dalam proses kerja di lingkungan sekolah, kita butuh teman untuk sharing, gifted, mendengarkan, memberikan solusi yang tentunya ini bisa berjalan dengan baik. Maka kita perlu proses coaching. Dengan proses coaching kita bisa mengaktifasi kerja otak murid. Terus dapat membuat murid melakukan metakognisi. Ya. Coaching ujung-ujungnya ketika kita bisa membuat semuanya smooth, dikaitkan lagi dengan modul kemarin, ini bisa mendorong kita semua berpikir kritis. Kenapa? Karena nggak ada judgment. Pada proses coaching, si coachingnya kan diarahkan untuk bisa menemukan sendiri permasalahan yang dia dapati untuk menginisiasi sendiri. Makanya nggak ada di sini yang namanya keterikatan, keterpaksaan gitu ketika melakukan coaching. Dia punya sesuatu yang ingin dibagi dan dia pula yang akan membantu untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya gitu. Itulah coaching Bapak Ibu ya. Jadi bukan proses menghakimi ketika datang ujuk-ujuk di kelas saya ini aturan kelasnya nggak bagus gimana? Oh, bisa di kelas kamu tuh A B C D, itu bukan coaching. Coaching adalah proses di mana kita membagi dan si coachingnya itu menemukan sendiri solusi yang terbaik itu bagaimana. Nah, tadi ada beberapa kata kunci yang saya tanyakan Bu. Ini beda-beda tipis loh Bu antara coaching, mentoring sama konseling. Nah, kalau coaching itu sejatinya menuntun si coach atau orang yang ingin membagikan sesuatu itu untuk menemukan ide baru. Jadi ketika saya punya permasalahan misalnya di kelas saya siswanya nggak punya aturan kelas yang tetap, maka saya tuntun maka saya akan pergi ke orang ketika saya melakukan coaching, saya akan menemukan ide baru untuk mengatasinya. Itulah proses coaching. Mengatasi apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Balik lagi ujung-ujungnya kata Bu Suci, coaching ini bukan percakapan ngalor ngidul loh, ini harus ada tujuannya. Ketika Bu Nati datang kepada saya menceritakan tentang bagaimana dia ini misalnya dia
macet pagi ini, selalu ketemu macet. Nah, dia datang kepada saya bercerita, maka saya harus bisa membuka cara pandang, cara pikir Bu Neti gimana caranya ya menemukan solusi supaya nggak macet. Itulah coaching. Ya, Bu Nati. Nah, kalau mentoring itu sejatinya tujuannya beda. Mentoring itu membagikan pengalaman. Kalau proses yang saya kerjakan sekarang ini coaching apa mentoring gitu ya. Untuk membantu menti mengembangkan dirinya. Jadi dia sharing. Oh ya, kalau mau apa nggak macet, caranya gini. Pertama Bu Nati harus berangkat sebelum ayam berkokok. Kedua, Bu Nati hindari pakai mobil karena di Kabupaten Bogor itu udah banyak sekali orangnya gitu. Ketiga Bu Nati gitu ya, kalau bisa di pengkolan sana jangan turun di pengkolan karena bikin kemacetan. Nah itu namanya mentoring ya Bapak Ibu. Kalau coaching nanti Bu Nati yang ceritain, Bu Ika, abdi teh aya ke sekolah telat wae. Nah, ayo kita praktek Bu. Nah, tuh gitu kan. Sebab kieu. Nah, kira-kira kumaha gitu. Nah, jadi Bu Nati yang akan menjawab. Itu perbedaannya antara coaching dan mentoring. Cuman kita sering terbulak-balik antara coaching dan mentoring. Itu juga yang menjadi terbulak-balik ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Yang lebih sering kita kenakan adalah mentoring sama anak-anak. Jadi kita nanya sama murid pengen cepet aja, bukan si murid dibuka alam berpikirnya untuk mencari. Ini ada percobaan X, bagaimana supaya berhasil? Ini mah kagak, Bapak Ibu, kagak tahu bahasanya Betawi. Bahasa orang Bekasi ini mah enggak. Rata-rata kita ingin yang cepat aja, instan aja Bu di pelajaran kelas itu. Jadi ketika ada percobaan, ya udah nih, pokoknya nih urutan-urutannya. Malah yang lebih parah lagi, si guru itu bikin urutan deskripsi kegiatan itu sudah diketik. Jadi langkah pertama adalah airnya dituangkan. Kedua, airnya jangan bucrat. Ketiga, bibitnya ditanam. Jadi anak gak diberikan kesempatan untuk eksplor, untuk berpikir secara kreatif. Maka hari ini kita butuh coaching di kelas Bu, bukan butuh mentoring. Ya, Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Jadi itu perbedaan coaching dan mentoring. Sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu gitu. Bagaimana nih pengalaman Bapak Ibu menerapkan proses coaching? Kasih contoh satu hal sama saya tentang proses coaching. Contohnya apa yang Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu ngerasa hari ini saya udah sukses loh, success story di balik coaching di kelas saya tuh udah gini loh. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Jangan Bu Susi lagi ya, diganti ya. Bu. Saya Bu. Ya. Mangga, sok saha. Bu Ika. Sama kita ya, Ika kuadrat. Gini Bu, di tempat saya pernah ada pelatih coaching ceritanya, tapi hanya 1 kali. Habis itu di stop gitu, karena harusnya tidak seperti itu. Mungkin cara penerapannya kita yang salah atau bagaimana gitu ya. Nanti mohon dibantu diarahin ya Bu ya. Jadi di sekolah saya itu pernah diadakan coaching. Nah pas waktu coaching itu jadi gini, kita mencari mendengarkan keluh kesahnya siswa dulu gitu kan. Pembelajaran ini maunya seperti apa gitu kan. Curhatan lah anak-anak ceritanya, pembelajaran ini gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka bercurhat harusnya gitu, maksudnya gini, memang kita tidak menjudgment si A, si B, si C gurunya gitu ya, tapi ujung-ujungnya mereka bercurhat tentang bahwa Bu, kita maunya guru ini mengajar ini harusnya begini-begini Bu, sedangkan guru tersebut ngajarnya dia tuh kalau datang marah, kalau datang telat, terus nggak pernah ngajar, nggak pernah ngasih materi gitu. Ujung-ujungnya malah jadi bercurhat siswa tuh gitu. Itu yang pernah kita terapkan 1 kali baru itu terjadi gitu kan. Itu serentak untuk seluruh kelas. Jadi posisi kita di situ adalah sebagai wali kelas jatuhnya waktu itu gitu. Kita pernah menerapkan coaching itu seperti itu Bu. Jadi mereka bercurhat. Nah, setelah disampaikan, maksudnya kita kan inginnya itu memperbaiki pembelajaran arah ke depannya gitu kan, sesuai dengan kurikulum Merdeka nih gitu kan. Pengennya jadi jangan monoton begitu aja perbaikan, tapi ujung-ujungnya malah siswa ini jadi bercurhat gitu Bu tentang guru tersebut. Memang ada baiknya, tapi masalahnya ada guru yang dia nggak terima gitu loh. Aku ujung-ujungnya jadi
kok malah jadi berantem ujung-ujungnya gitu, karena kan Halo, cek sound 1 2 3. Cek sound. Halo Bu. Sepertinya kendala sinyal ya. Sepertinya kendala sinyal ya. Tapi saya udah nangkep. Jadi di sekolahnya beliau tadi dia praktek coaching. Tapi coaching ini kok nggak bisa berjalan dengan efektif gitu ya Bapak Ibu ya? Saya salah nggak nangkepnya? Kalau saya salah nangkepnya minta diluruskan ya. Karena hari ini kan kita ya, emang praktek coaching itu agak sering membias ya ketika apa namanya kita memang tidak apa secara utuh menerjemahkan konsep coaching tadi. Ya, sepertinya gitu ya yang saya tangkap ya. Jadi di sekolah beliau ini coaching itu pernah diterapkan sekali, tapi ujung-ujungnya bukan jadi penerapan malah jadi pasea, pasea in English. gitu Bu, masalahnya hampir di Ya, setiap kelas ya gurunya itu juga gitu yang perkelakuannya begitu gitu. Itu kumahanya Bu. iya. Baik, Bapak Ibu izin membagikan. Pertama tadi kita balik lagi, masih ingat apa yang Bu Susi ngomong ya? Jadi coaching itu adalah sebuah proses yang tentunya harus ada tujuannya. Tujuannya memperbaiki agar di kelasnya Ibu siapa tadi ada peningkatan kompetensi X lah misalnya ya. Jadi itu dulu ditarik dulu benang merahnya. Nah, kegiatan ini pada hari ini adalah untuk membantu kelas X untuk mencapai tujuan X. Pelan ya Bapak Ibu ya. Jadi coaching yang hari ini terjadi adalah kita datang ke kelas X untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di X. Masalah yang ada di kelas X. Tujuannya agar apa yang terjadi di sana bisa secara efektif dan efisien itu ditemukan solusinya. Gitu ya. Tentu ketika kita melakukan coaching ada tahapan-tahapannya. Pertama setelah dapat tujuan awal ya tahap coaching harus jelas dulu. Kan kalau ada skala prioritas cenah tadi 1 sampai dengan 7 nggak mungkin 7-7-nya itu selesai dalam 1 hari. Maka ketika kita akan melakukan proses coaching ditanya dulu, Bu, misalnya di sekolah di kelas Bapak Ibu ada kasus begini di kelas. Anak tidak tertib. Kedua, anak sering tidur misalnya di kelas. Poin ketiga, anak tengah denge. Poin keempat, anak sibuk sendiri misalnya. Poin kelima, bu gurunya teh suka bolos misalnya. Itu kan permasalahan di masing-masing kelas pasti ada ya Bapak Ibu. Nah, ketika coaching tidak mungkin satu poin akan diselesaikan hari ini. Dan ingat coaching itu prinsipnya si coachingnya yang harus nemuin masalah, nemuin solution melalui tahapan. Nah, setelah ditentukan tujuan yang paling the best-nya, maka kita bikin evaluasi kebutuhan. Udah tahu nih, yang mau dibahas poin yang pertama dulu. Maka langkah kedua kita evaluasi. Kok harus ada evaluasi? Kunaon atuh? Karena dengan evaluasi itu kita bisa tentukan tujuan. Seperti misalnya ketika saya datang ke kelasnya Ibu siapa tadi teh Poho, aduh aja dicatat. Ibu siapa Bu? Punten. Ibu Ika Bu. Ibu Ika orang Bu namanya Ika juga Kawati. Mending lupa sama saudara kembar teh suka aneh. Ya, biasa Bu. Itu namanya kacang lupa kulit itu. Sama saudara kembar. Punten ya Bu Ika, Teh Ika. Jadi gitu. Ya, sama Ibu. Udah teteh tentuin tujuan, kalau ada skala 1 sampai 7, tentukan evaluasinya dulu yang mau dievaluasi pertama kali teh naon. Kan nggak semua hal. Coaching itu kan bisa berulang kali. Sudah dapat evaluasinya, ya. Oh, ternyata yang mau dievaluasi pertama kali itu tentang bab sandal yang berantakan di sekolah, ya. Dari situ Ibu bisa atau si coachnya bisa memahami, bikin analisis SWOT study. Nah, kira-kira nih setelah tahu evaluasi kita bisa kan membuat estimasi tentang bagaimana sih sejatinya kekuatan, kelemahan, juga kemampuan yang harus diselesaikan di sini. Dengan kita punya evaluasi, kita bisa mengarahkan si coachnya tentu dengan pertanyaan yang mendorong ke sana untuk membuat rencana aksi. Rencana aksi ini akan membantu ya orang yang di-coach itu membuat rencana yang konkret dan terukur.
Kalau masalahnya tentang sendal, ya berarti rencana yang paling konkret dan terukurnya yang paling dekat ngapain? Apakah sendalnya diberi nama? Apakah sendalnya ditaruh di tempat sesuai dengan aturan? Atau sandalnya bagaimana gitu? Yang lebih paham isi dapur Bapak Ibu kan Bapak Ibu sendiri. Maka ketika ada permasalahan, coach ini kan tadi prosesnya bertujuan untuk bantu individu atau kelompok. Baliknya seperti itu lagi. Udah tahu tujuannya, udah tahu evaluasinya kayak gimana, udah bikin rencananya. Nanti kita tanya di rencana aksinya bikin apa. So, next. Yang terakhir ngapain? Implementasi rencananya apa? Ya, seperti itu di awal-awal apa kegiatan penerapan coaching ya, Bu ya. Jadi coaching itu nggak bisa langsung sekali dapat solusi, mungkin nanti beberapa kali coaching. Hal-hal yang harus dihindari pada saat coaching itu, ingat Bu, coaching itu bukan menyelesaikan masalah. Saat itu juga selesai masalah itu. Kalau ada 1-10 saat itu butuh tahapan, butuh proses. Makanya kalau coaching itu beda ya Bu dengan mentoring sekali lagi. Coaching itu sejatinya membantu individu atau kelompok untuk menemukan solusi yang tepat. Kalau di kelasnya tadi ada permasalahan sendal, solusi yang paling tepatnya gimana? Nah, gitu ya Bu ya. Jadi yang harus dihindari seperti itu. Yang kedua, saya sebagai coach yang ditanya nggak harus beri saran. Jadi nanti nggak ada yang namanya berantem mulut gitu ya. Karena memang si coach itu harus pegang kitab sucinya bahwa saat ini memang kita hanya mendengarkan gitu. Nanti mendengarkan juga ada ciri-cirinya. Dan kita nggak boleh juga memaksa. Harus kayak begini. Wah, kalau harus kayak begini berarti kembali kepada pengertiannya, bukan coaching atau etama mentoring, terangkeun lah gitu kan ya. Atau kita judgement atau menilai. Nah, di proses coaching itu kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk si narsumnya bilang stop, nggak boleh, soalnya ini nggak berjalan di track. Mungkin 4 hal tersebut udah kelihatan. Pertama, yang harus dihindari pada saat coaching itu kan artinya menyelesaikan masalah pada saat itu. Si coach yang menyelesaikan masalahnya. Loh, itu namanya mentoring. Maka jadi blur. Yang kedua, si coachnya ngasih saran, harus gini ya. Stop atuh. Kan yang punya rumah itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibulah yang terbaik ketika melakukan supervisi akademik atau ketika menghadapi permasalahan dengan siswa itu mempunyai solusi sendiri. Coach juga nggak boleh maksain perubahan, karena perubahan itu atau inisiasi baik sesuai dengan logika itu harus berasal dari dalam hati sanubari atau dari pemikiran Bapak Ibu sendiri. Sebagai orang yang memang mempunyai kekuasaan di kelas. Itu kan kalau kajiannya ada di dalam kelas ya Bapak Ibu, lantas nggak boleh judgement atau menghakimi. Kalau di kelas pertama pasti begitu, atau terangkeun lah. Gitu ya Ibu. Sekilas seperti itu gitu ya. Emang proses coaching itu tadi kita kembalikan lagi kepada tujuan awalnya. Apa sih perbedaannya antara coaching, mentoring, pelan-pelan nih, fasilitatif. Kalau si coaching, kita memberikan saran agar orang itu terbuka potensinya menjadi lebih baik, termasuk dengan murid. Ketika si murid datang dengan persoalan matematika, dia nggak paham, jangan berikan ikannya, tapi berikanlah kailnya gitu ya. Jadi kita menuntun mereka untuk pelan-pelan bisa paham. Beda dengan proses mentoring. Nah, sekarang pertanyaan saya di kelas, mana yang lebih dibutuhkan Bapak Ibu ketika pembelajaran di kelas? Butuh coaching atau mentoring? Gantian. Ada yang bisa membagikan? Oh iya, belum tuh pertanyaan kedua. Ada yang udah pernah praktek mentoring belum Bapak Ibu di sekolah? Kalau tadi kan coaching udah, kolom chatnya banyak sekali. Bu Rizka, yang jadi coaching itu siapa ya? Guru Mapel Walas atau guru BP? Oke. Maaf mau nanya, perbedaan coaching dengan restitusi bagaimana ya? Wah, ini hebat-hebat banget pertanyaannya. Bu Rizka, saya mau nanya dulu, yang coaching itu siapa ya? Yang punya masalah siapa ya? Yang mau di coaching siapa? Contohnya saya dengan Bu Hartini. Bu Hartini mau cerita masalah kas MJMP misalnya. Berarti ketika Bu Hartini ke saya, yang jadi coach siapa teman-teman? Yang jadi coach siapa? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Saya ulang nih. Bu Hartini datang kepada saya, mau menceritakan tentang permasalahan yang ada di MJMP. Ini misal ya, jangan di MJMP baik-baik aja. Bu Hartini datang ke saya menceritakan tentang
di kelasnya itu anak-anak nggak suka pada pelajaran biologi, dia datang ke kelas saya. Nah, pertanyaan saya sekarang pelan-pelan Bu, yang jadi coach itu siapa? Yang jadi coach itu siapa? Ya Bu, silahkan dibagi Bu, silahkan. Ibu yang jadi coachnya. Oke, yang jadi coach? Yang di coachingnya Bu Hartini. Nah, yang di coachingnya Bu Artini, itu ya Bu. Jadi orang yang memberikan saran disebut dengan coach ya Bu, Coach. yang mau diberi saran gampangnya gitu. Itu adalah Iya. si Coachingnya. Apakah itu bisa Ibu Nur Sahedah gitu ya, Nur Sahedah. Ini mata saya itu mata tua ya Bapak Ibu ya. Kalau ngelihat ngelihat kecil-kecil itu agak kurang jelas. Tapi kalau nilai rupiah jelas kayaknya. Bercanda nilai wise. Sama Bu, itu mah Bu di mana-mana. Ayo Apalagi ngerasa kalau kita ketinggalan Bapak Ibu. Dikompres apalagi cepat sembuh tuh. Dikompres ini gini bercanda ya Bapak Ibu supaya apa? Enggak bosan. Oke, ada pertanyaan kedua nih, Bapak Ibu, saya lihat kolom chat. Bu mau nanya perbedaan coaching dengan restitusi itu gimana ya, katanya gitu ya. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bantu jawab dulu sebelum saya menjawab. Itu kan kemarin udah dijelasin ya di di pertemuan bulan Desember ya, ada restitusi, ada coaching tuh. Ada yang mau bantu dulu menjelaskan sebelum saya ini? Silakan. Ya. Ngomongnya udah kayak orang cacingan. Baik, jadi coaching dan restitusi itu dua konsep yang berbeda, Bapak Ibu. Harus kita sadari sekali hari ini. Coaching sama restitusi itu dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya itu melibatkan upaya untuk membantu individu atau kelompok. Restitusi sama coaching hari ini itu berbeda jauh, ya, untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan. Jadi gitu ya. Jadi coaching dan restitusi konsepnya udah berbeda jauh, meskipun kedua-duanya bertujuan untuk mengatasi masalah, tapi udah beda. Coaching itu adalah sebuah proses yang melibatkan interaksi antara coach yang tadi pembimbing dan individu. Kalau coach itu proses antara seorang pembimbing dan individu, coachingnya ya untuk tujuan pertama bantu individunya atau kelompok tersebut untuk meningkatkan kinerja. Kalau ada yang something wrong di sana, seperti tadi di kelasnya Bu Harti, anak-anak misalnya kurang senang sama pelajaran biologi. Gimana supaya pelajaran biologinya enak? Dia butuh proses coaching. Karena di sana ada masalah misalnya. Sehingga ketika proses coaching itu dikerjakan, bisa mencapai tujuan. Tujuannya apa? Pembelajaran di kelas biologi itu berjalan dengan tepat. Nah, sejatinya dalam coaching, coach itu membantu individu ya, atau saya sebagai coach bantu Bu Harti loh untuk paham kenapa pelajaran biologi di kelasnya nggak berlangsung. Dengan apa metodenya Bu Harti nanti akan menemukan sendiri problem solvingnya melalui kemampuan yang ada di kelasnya. Melalui apa Bu? Umpan balik atau feedback yang konstruktif tuh. Ada susah banget ngomong konstruktif. Itu coaching. Jadi saya ulang, kalau proses itu proses interaksi antara coach dengan si coaching. Tadi dianalogikan Bu Harti kepingin pembelajaran di kelasnya, terutama biologi itu berjalan baik. Dia datang ke saya sebagai coachnya untuk meningkatkan kinerja tujuannya. Ingat kata kuncinya hari ini, Bu, harus ada tujuan. Untuk apa? Meningkatkan kinerja. Nah, saya sebagai coach akan bantu Bu Harti. Bagaimana cara bantunya? Saya bantu loh, bagaimana sejatinya potensi yang ada di grupnya dengan berikan bimbingan. Bimbingannya apa? Feedback. Sehingga nanti Bu Harti saya paham. Oh ya, kalau restitusi berbeda lagi. Restitusi adalah proses kompensasi atau ganti rugian yang telah dialami oleh kelompok akibat tindakan atau keputusan yang tidak tepat atau merugikan. Kita kemarin belajar ya waktu budaya positif. Ya, jadi itu restitusi. Kalau dia berbuat X, maka dianalogikan kayak ini, ada pemaafan ini. Beda. Kalau yang satu mah dia, kalau restitusi itu ada penggantian kerugian gitu gampangnya. Kalau ada anak itu tidak pakai
dia itu misalnya berbeda, dia nggak pakai sepatu hitam, padahal aturan di sekolah itu sepatunya hitam, dia pakai putih. Maka gurunya mengganti dengan restitusi, itu namanya Bu ya. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar sekali antara coaching dan restitusi. Kalau coaching berfokus pada pengembangan individu atau kelompok, restitusi itu berfokus pada penggantian kerugian. Jadi kalau dia berbuat salah X, kira-kira alternatif penyelesaian masalahnya apa? Nah, sekarang saya tanya, beda nggak Bu? Yang satu, dia melibatkan interaksi, dia problem solving, mencari solusinya sendiri. Kalau restitusi ini penggantian. Dengan mengerjakan restitusi, anak yang tadi nggak pakai sepatu putih bisa menyadari kesalahannya. Jadi ini beda konsep, beda casing antara coaching sama restitusi ya. Jadi dua konsep yang berbeda. Itu ya, Ibu, untuk pertanyaan di kolom chat. Untuk Ibu Nini Suherti. Nini Suherti, ayah di dia, Ibu. Bu Nini. Itu ya Bu ya, perbedaannya antara coaching sama restitusi. Beda spek, beda jauh etamanya bagi bumi dan langit kalau menurut cara pendekatannya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin share screen kembali, tapi sebelum share screen saya bertanya dulu sama Bu Harti, berapa menit lagi yang kita punya? Saya izin dulu tutup kamera karena mau minum sebentar ya Bapak Ibu ya. Oh, iya Bu, masih ada sekitar 45 menit lagi Bu. Oke, saya tarik nafas dulu nih. Harus banyak tarik nafas ya Bu Suci. Nah, sampai situ materi yang saya sampaikan terlalu cepat nggak? Kalau praktek gampang Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu paham dulu definisi konseptual. Ya, tadi kan sudah bagus ya, Bu Guru di Kabupaten Bogor nanyain, kalau perbedaan coaching sama restitusi apa gitu ya. Coaching itu, yang jadi coaching kalau itu walas apa-apa gitu ya. Baik Bapak Ibu gitu ya, seperti itu ya. Oke. Boleh saya izin lagi share screen Bapak Ibu? Bentar. Saya izin lagi ya, share screen dulu. Oke deh. Nah ini ya Bu, kita balik lagi kembali kepada pokok bahasan ini. Jadi ada perbedaan yang mendasar ketika kita membahas coaching, mentoring, dan konseling. Ini semuanya ujung-ujungnya mencari pemecahan masalah, cuman pendekatannya beda, tujuannya juga beda, hubungannya beda. Kalau coaching, tujuannya untuk menuntun coaching untuk menemukan ide baru. Jadi dia ketika seperti tadi Bu Harti menemukan sesuatu yang ingin diperbaiki, maka tugas saya sebagai coach adalah kasih solusi, ide-ide baru untuk mengatasinya. Bukan saya ngasih solusinya, si coachingnya bisa menemukan ide baru. Jadi Bu Harti yang bisa menentukan sendiri gitu, ide barunya apa untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kalau mentoring ini berkenaan dengan membagikan pengalaman. Seperti tadi Bu Ika bagi pengalaman. Kalau di kelasnya kata Bu Ika X, Y, dan Z, itu berarti mentoring ya. Ini membantu menti untuk mengembangkan dirinya. Jadi personal development-nya menjadi terbentuk ketika proses mentoring itu terselesaikan. Ya. Nah, kalau konseling ini biasanya ujung-ujungnya berkenaan dengan hati Bu. Singkatnya kalau kata saya bilang gitu deh. Kalau konseling teh nggak jauh-jauh dari hati, personality, permasalahan atau problem solving. Ini biasanya guru BK ini yang punya ranah gitu ya. Kalau mentoring ini biasanya dikerjakan sama guru kelas ya Bu, di dalam kelas. Kadang-kadang kita butuh mentoring juga kan ya. Nerangin soal ke anak tuh paham-paham di coaching teh. Sekali, dua kali paham-paham juga, akhirnya kita butuh mentoring. Atau menjelaskan bagaimana sih cara mengerjakan soal dengan cara efektif. Ini pengalaman Ibu jadi guru sekian puluh tahun adalah begini, itu namanya proses mentoring. Ya. Nah, coaching, kita menemukan solving problem. Si coachingnya bisa nemuin solving problem. Jadi coba bedakan Bu. Ketika Ibu menerapkan ini di kelas, saya juga sering ngintip statusnya Bu Harti ya. Sepertinya beliau lebih sering menerapkan proses coaching ya, karena kurikulum Merdeka zaman sekarang itu kan mengajak siswa untuk lebih banyak menemukan ide-ide baru untuk menghadapi ya materi pelajaran untuk agar kompetensinya lebih baik. Jadi yang saya lihat di Bu Harti misalnya di sekolahnya gitu ya, karena saya nggak nge-save nomor telepon teman-teman, kebetulan yang di-save nomor Bu Harti. Jadi kadang-kadang pagi-pagi saya suka lihat gitu ya beliau ngadain kegiatan di kelasnya gitu ya, anak-anak yang diarahkan untuk melakukan kegiatan itu
Bu Harti udah banyak sekali mengadaptif proses coaching gitu ya. Seperti pentaseni, biologi, dan sebagainya. Dia ngajak anak-anak dalam proyek. Anaknya yang dilibatkan. Kira-kira perbedaannya dahsyat nggak Ibu-Ibu kalau untuk peningkatan kualitas? Yang satu, anaknya diadaptif untuk menemukan solusi, menemukan ide baru. Yang satu disuapin. Ini jawabannya, ini jawabannya. Kira-kira mana yang lebih baik? Itu Bapak Ibu yang bisa memperkirakan, mengestimasikan sore ini, gitu ya. Kalau konseling ini berhubungan dengan hati ya Bapak Ibu, hati. Ada siswa yang tadi misalnya nggak kunjung tertib gitu, atau siswa yang datang dari keluarga broken home, dia butuh konsultasi, ya itu namanya konseling. Kalau secara tujuannya begitu, saya berharap nggak ini Bu, ini udah hujan geledek, ini gede pisan. Saya izin off kamera ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya izin off kamera terlebih dulu ya. Oke, nah Ibu. hujannya nggak kira-kira ini. Nah kalau hubungan coaching itu mitra, sejajar. Kita dapat mengambil keputusan berdasarkan sejajaran, mengarahkan si coaching untuk mengambil keputusan sendiri. Sedangkan mentoring ini berkaitan dengan hubungan. Kayak guru ke murid tadi gitu, yang berpengalaman, kurang berpengalaman, mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan. Nah, kalau konseling biasanya ini harus butuh seorang ahli, maka tadi perginya ke konselor. Kalau ada pertanyaan berikutnya, kalau konseling ini biasanya memang pergi ke ahli seperti guru BP, konselor, dia kasih solusi. Seperti kalau ada masalah pernikahan, perginya ke konselor kayak gitu. Itu perbedaan yang mendasar antara coaching, mentoring, dan konseling. Oke, Bapak Ibu saya tarik nafas dulu. Ya, saya minta dong Bapak Ibu contoh praktek coaching satu aja Bu, mempraktekkan. Ada yang mau praktek nih Bapak Ibu? 2 orang deh butuh proses coaching, bagaimana mentoring dan bagaimana coaching dan mentoring. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bantu? Yes, Bapak Ibu. Ada yang mau praktek biar kita nanti bisa nih dan teman-temannya nanti menilai ini masuknya coaching apa mentoring ya. Kita kembalikan kepada ranahnya. Kalau coaching menuntun si coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan. Kalau mentoring membagikan pengalaman. Nah, sekarang saya minta partisipasi Bapak Ibu di sini untuk praktek. Nggak apa-apa kan, kita semua coba-coba kan. Tidak ada yang sempurna gitu. Oke, baik. Ada yang mau berbagi prakteknya? Pak Heri mungkin ingin membagikan praktek coaching. Ya, silakan. Saya siap jadi coachnya. Ada yang mau jadi coach? Siapa tuh jadi coach? Coach dan coach kan, ini 2 orang yang harus praktek. Siapa yang jadi coachnya? Siapa yang jadi coach? Ya kan? Nah, mangga kita nanti menilai ya Bapak Ibu ini masuknya coaching apa mentoring gitu ya. Oke, silakan. Sudah ada yang menjadi coaching. Siapa mau jadi coachnya? Sebentar Bapak Ibu ya, izin sebentar. Harus dibuka ininya, view attendance ya. Ya, ada yang mau praktek, silakan. Ya, nggak apa-apa Bu, kan kita sama-sama ini ya, sama-sama hari ini ya, bukan pengennya aplikasinya ya Bapak Ibu gimana gitu. Oke, saya izin stop share dulu karena kita mau praktek dulu kan. Oke, siapa yang mau praktek nih? Udah ada yang bersedia, nggak apa-apa. Tidak ada yang ini ya, tidak ada yang aneh ya. Kita semua kan sama-sama mau ini ya, mau tahu ya. Ayo, tadi siapa? Bu Rizka sudah siap tuh, Rizka Novalia. Make-nya sudah. Hujan besar di sini. Iya, Bu Rizka, ayo Bu Rizka yuk. Atau Pak Agus. Ya, dari pesertanya dulu Bu. Sebentar ini hujannya deras banget ini Bu. Sebentar ya Bu ya, saya izin ngamanin perlengkapan dulu. Takut tragedinya kayak bulan lalu jepret. Ya, ayo Bu Susi dengan Pak siapa? Oke, Bu Suci jadi coach ya. Saya jadi coachi deh. Oke, silakan Bu Suci, mangga. Mana
Ibu tidak terlihat. Rizka mana? Iya Bu, ini apa? Saya posisi di rumah hujan deras ya, geledeknya tinggi, jadi saya izin off kamera karena memang sinyalnya nggak bagus Bu, gitu ya. Kalau saya buka takutnya down ininya. Oke, baik. Saya juga Sambil, izin ya. Saya jadi coach ceritanya. ya oke. Oke. Gimana dulu nih skenario-nya? Ya skenario-nya em, saya ya Bu, kan saya yang jadi coachnya ya, jadi saya punya masalah. Oh, gitu ya Bu ya. Oke. Jadi di kelas saya itu ada anak berkebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus yang nggak diterima tuh Bu, nggak diterima belajarnya bersama-sama sama orang tua. Oke, bisa ditangkap ya Bu. Jadi di kelas saya itu ada satu orang anak berkebutuhan khusus ya, yang ketika dia masuk di dalam kelas dia nggak diterima sama semua warga sekolah, terutama orang tuanya nggak berkenan. Nah, saya curhat dong ke coach saya Ibu Suci, gimana caranya supaya saya bisa bisa anak itu adapted atau diterima. Gitu ya Bu Suci ya, skenario-nya ya. Kita berjalan saja seperti air, nanti Bapak Ibu bisa menilai apakah kami ini menerapkan praktek coaching, mentoring atau konseling nih. Salah-salah diaduk-aduk nih semuanya di sini. Bismillah saya coba ya Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau curhat dong. Boleh nggak Bu? Curhat apa dulu nih? Ya, akhir-akhir ini emang saya jarang Bu masuk ke curhat sama Ibu. Ini saya mau curhat terkait pembelajaran di kelas saya Bu. Hmm, Pembelajaran seperti apa? Begini Bu, di kelas saya itu kebetulan kemarin itu kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewanya itu anak berkebutuhan khusus Bu. Nah, saya nggak bisa menolak Bu, sebab si kepala sekolah itu tiba-tiba aja memasukkan anak itu di kelas saya tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Malah Bu, saya nggak tahu tuh Bu latar belakang maaf nih ya Bu ya, saya jadi nggak sopan nih Bu. Kelainan bawaan yang dia bawa, terus bagaimana latar belakang pendidikan yang sebelumnya. Saya pokoknya nggak tahu, tahu-taunya aja anak itu sama kepala sekolah itu dimasukkan aja Bu secara mendadak gitu. Jadi permasalahan yang pertama adalah eh, murid baru ini Bu dimasukkan tanpa konfirmasi dulu kepada saya. Totalnya hari Hmm, Senin dia udah masuk. Ya, jadi murid baru masuk ke sekolah saya hmm, tanpa dikonfirmasi dulu. Pokoknya hari Senin sudah masuk ke kelas. Nah, permasalahan yang saya hadapi sekarang ini adalah Bu, orang tua murid rata-rata komplain Bu, komplain, hmm, komplain Bu Suci, karena mereka nggak suka anak yang ajaib tadi disatukan dengan anak yang kurang ajaib. Bagaimana ya Bu solusinya? Karena saya melihat di kelas ibu itu ibu udah punya anak berkebutuhan khusus dan kayaknya orang tuanya itu bisa berjalan dengan baik Bu. iya, baik. Eh, ini saya bicara tentang experience atau pengalaman saya, bagaimana anak-anak spesial, anak-anak istimewa harus kita terima. Karena memang ada payung hukumnya ketika kita harus menolak atau menerima, gitu ya. Seperti itu. Memang kalau menyimak dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, sangat menyayangkan apabila kepala sekolah tidak memberitahu, tidak tidak sesuai dengan kesepakatan. Kalau di sekolah saya gitu, selain kita punya PP, kita tidak bisa menerima, akan tetapi kita diberikan keleluasaan. Artinya begini, kita identifikasi gitu kan, keistimewaannya di mana gitu kan, mohon maaf apakah hanya eh, eh,
sifatnya itu yang ringan ya gitu kan, yang sifatnya mental gitu. Tapi kalau untuk yang harus menggunakan seperti tunagrahita atau misalnya tunarungu yang kita harus ahli dalam berbahasa isyarat dan lain sebagainya, itu tentunya kita harus namanya menyampaikan dengan baik-baik bahwa sumber daya gitu kan, terutama kepala sekolah nanti dengan orang tua siswa tersebut itu sampaikan saja tidak ada gitu kan, kecuali kalau bawa shadow teacher-nya gitu kan, seperti itu yang harus diidentifikasi dulu seharusnya ke tersedia nggak atau ada nggak gitu kan perangkatnya di sekolah kita kalau kita menerima anak istimewa yang ini gitu. Ini selepas like or dislike ya Bu Rizka gitu kan, seperti itu pengalaman saya. Kalau memang itu semuanya tersedia gitu, ya memang dikumpulkan guru karena nanti yang akan menjadi guru itu bukan hanya guru kelas ibu saja, pasti guru-guru yang tingkat di bawahnya atau di atasnya kan menjadi guru ananda kita tersebut gitu kan. Belum lagi kita harus menghadapi orang tua gitu. Tapi sekarang istilahnya nasi sudah menjadi bubur, ya. Nah, nasi sudah menjadi bubur, kita kenali dulu anak itu, apakah kita bisa, kalau memang kita bisa menangani perangkatnya lengkap di sekolah kita, gitu kan, seperti itu, baru, gitu kan, ajak komunikasi anak-anak kita, gitu kan, bagaimanapun kita adalah gurunya. Seperti itu, pasti ada jalan terbaik untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Nanti ketika hati anak-anak sudah terbuka dan sudah menerima, baru kita akan bertemu dengan forum orang tua. Seperti itu. Kalau memang ini kepala sekolah sudah memiliki deal-dealan dalam tanda kutip ya, gitu kan, seperti itu. Biasanya sih seperti itu dalam pengalaman saya, gitu kan. Nah, tetapi kita di bawah memang harus menjalankan, gitu kan, amanah tersebut. Kan tetapi itu cek dulu kemampuannya, gitu kan, seperti itu. Apakah kita bisa memfasilitasi? Kemudian apakah ada alternatif lain, misalkan disiapkan shadow teacher yang menerjemahkan gitu kan, seperti itu kepada ananda tersebut gitu. Kalau di kami di 3 tahun yang lalu gitu kan, itu ada shadow teacher-nya gitu kan, seperti itu. Jadi fine saja. Ya, saya ulangi lagi mungkin Bu Rizka, satu, kita identifikasi apakah kita bisa memenuhi kebutuhannya, memfasilitasi kebutuhannya gitu kan. Terus yang kedua, kalau memang itu tidak bisa ditawar atau ditolak karena itu adalah perintah atasan kita, kita harus membuka komunikasi yang seluas-luasnya dengan siswa kita gitu kan, terkait menerima gitu. Karena ingat loh, kita itu harus sudah mulai memasukkan pembelajaran sosial emosional yang dimana empati yang harus kita hembuskan kepada anak-anak. Setelah itu baru orang tua. Insya Allah ketika anak-anak sudah menerima, orang tua pasti akan mengikuti. Demikian Bu Rizka pengalaman saya. Oh, baik Ibu. Terima kasih banyak ya untuk pengalaman yang Ibu bagi hari ini ya, untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi saya, Bu ya. Saya izin dulu kembali ke kelas, Bu Suci. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Semoga berhasil. Amin ya Allah. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Suci ya, yang hebat sekali tadi ya bersamai kita. Nah, sekarang saya nanya sama audiens ya. Pertanyaan saya kembalikan. Tadi saya dan Bu Suci melakukan percakapan. Menurut Bapak Ibu yang ada di sini, apakah percakapan yang kami kerjakan itu adalah percakapan coaching? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau berbagi? Yes, siapa nih yang mau berbagi? Silakan. Kayaknya ada penampakan suara yang indah. Ada yang mau berbagi? Ya, silakan. Apakah yang tadi dikerjakan oleh Ibu Suci dan saya itu adalah percakapan coaching? Ya, silakan Bu. Siapa nih? Bu Jarsiati ya? Mangga Bu Jarsiati. Ya Bu, saya mencoba menjawab ya Bu ya. Mangga, sok diantosan, sok mangga. Ya. Gimana Bu?
Kalau menurut saya itu bukan coaching Pak Bu, tapi mentoring. Oh, bukan coaching. Kenapa Iya, mentoring, karena Mbak? di situ sama-sama istilahnya mengajar mengalami permasalahan sama, kemudian satu pihak itu sudah udah mengalami bagaimana mengatasi permasalahan dan berupa sharing pengalaman. Tidak termasuk coaching karena di situ tidak membimbing coachnya untuk mencari solusi yang permasalahan tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau versinya Bu Jarsi yang tadi mah bukan coaching, tadi mah mentoring. Soalnya kata kunci di sini adalah salah satu pihak itu menjelaskan pengalaman dia, gitu ya Bu. Pengalaman Iya. yang sudah dialami. Oke, baik. Saya tampung dulu. Ada lagi yang memberikan pendapat? Silahkan. Selain Bu Jarsiati Jarsi, keren namanya. Ada 2 pengulangan Jarsiasi Jarsi. Bunda Jarsiasi Jarsi sudah membagikan apa? Pengalamannya hari ini. Tambahkan nama belakangnya. Ya Bunda, Jarsiasi Jarsi. Apalagi Bunda? Iya, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Please welcome free ya teman-teman. Artinya hari ini kita kan ketika keluar dari ruang GMAT ini, harapan Bu Hartini teman-teman bisa praktek coaching yang sederhana aja gitu ya. Kayak gimana sih gitu ya. Atau praktek mentoring tuh kayak ngonose sih bisa nandain gitu loh. Oh, kalau Bu Rizka itu apa namanya dari Bekasi, nandainya dari apa gitu ya. Bu Suci itu dari Bogor, nandainya apa? Oh, ini coaching, ini teh mentoring gitu. Dari mana gitu. Jadi itu yang diharapkan betul sama Bu Hartini ketika keluar dari sini, dapat banget itu feel-nya gitu ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau berbagi di kolom chat mungkin? Oke. Kalau tidak nanti saya membagikan kembali membagikan layar Bapak Ibu ya, izin berbagi ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Nah ini kita kembalikan lagi, coaching itu menuntun coach untuk menemukan ide baru. Jadi ketika ada percakapan seperti tadi pada saat proses coaching, saya akan mengumpulkan ide baru ketika punya anak kebutuhan khusus itu harus bagaimana ya gitu. Jadi prinsip dasar coaching yang harus kita ingat, coaching itu menuntut kita untuk menemukan ide baru dari masalah yang ditentukan. Kalau mentoring itu membagikan pengalaman untuk membantu menti mengembangkan dirinya. Punya masalah, maka dibantu difasilitasi oleh si mentornya berdasarkan pengalaman yang dia punya. Kalau konseling ini berkaitan dengan problem solving, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah bisa menarik benang merahnya perbedaan antara praktek coaching, mentoring dan konseling. Tapi sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Bu Suci dengan bersemangatnya dia telah memberi warna hari ini kepada kita. Kita beri dulu 10 jempol buat Bu Suci ya. Oke. Seperti itu. Jadi teman-teman ini ya, kembalikan lagi kepada makna dasar yang ada pada coaching, mentoring dan konseling. Oke. Saya butuh satu lagi partisipan untuk praktek Bapak Ibu. Satu lagi partisipan untuk praktek atau 2 partisipan boleh deh. Ada yang mau membagikan? Ada yang mau praktek dulu? Ya, Ibu. Siapa nih yang mau berbagi nih? Mungkin Ibu Jarsi ya mau berbagi ya? Oke. Praktek hari ini ya Bu? Tidak, Bu. Tidak. Gak apa-apa, kan tadi mengalir seperti air Bu. Ibu langsung bisa mengklarifikasi mendefinisikan dengan jelas ketika melihat ini kan praktek. Kalau yang lainnya Bu. Ya, saha atuh yang mau nyoba, yang lainnya cenah, sahanya, yang lainnya, ayo saya buka-buka ini. Ini pada tertutup semua layarnya atuh. Jadinya saya tuh bisa ini. Oke, kita sambil cari sambil mencari gitu ya, mencari-cari dambaan hati yang mau praktek. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah,
sejatinya ketika kita akan melakukan coaching ini ada prinsip-prinsip yang nggak boleh ditabrak-tabrak ya Bapak Ibu ya. Sama ketika kita ngajar di kelas kita buat RPP dulu. Nah ketika mau melakukan coaching ada aturan-aturannya ya. Pertama ketika kita ingin melakukan coaching kita harus fokus pada coachee. Jadi tadi ada Bu Suci dan saya. Bu Suci fokus dulu sama saya. Ngapain sih nih Bu Ika datang nih ujuk-ujuk gitu ya. Fokus dulu. Oh Bu Ika datang karena ada permasalahan di kelasnya gitu ya. Nah, pada saat itu poin kedua adalah saya harus terbuka ya. Saya harus tanya banyak hal tapi saya harus tanya oh Bu Ika, punten ngapain ke sini gitu ya. Oh, saya jadinya mau curhat ini. Oh, kenapa emang Bu Ika? Karena di sekolah saya ada anak autis. Oh, anak autis. Mulai kapan ada anak autis teh gitu. Jadi kita mulai dulu dengan hal yang umum. Jadi ciri-ciri proses coaching itu dimulai dengan pertanyaan open ya, pertanyaan terbuka gitu ya. Dan nggak boleh pertanyaannya langsung judgement atau langsung tutup gitu. Jadi segala sesuatunya dimulai dulu dengan si coachnya itu atau sayanya itu gali. Oh ada anak autis. Sejak kapan Bu ada anak autis? Oh sejak hari ini. Oh anak autis itu punya apa gejala apa aja Bu? Tanya seperti itu ya. Oh ini. Kita menggali dulu informasi sebanyak-banyaknya. Oh iya, anak autis itu rumahnya di mana? Jenis kelaminnya apa? Terus kira-kira apa aja yang menjadi keresahan Ibu? Digali terus. Dari sana kita punya feel ya. Kalau kata anak sekarang kita punya feeling nih. Bagaimana sih untuk bikin kesadaran dirinya menjadi kuat? Ketika kita sudah bisa menemukan banyak sekali latar belakang. Kalau kita bikin karya ilmiah kan yang bab pertama itu bikin latar belakang. Nah, begitu pula ketika proses coaching. Jadi ketika ada yang coaching ditanya dulu, ada anak autis, autisnya kenapa? Oh ya karena ini, rumahnya di mana? Jenis kelaminnya apa? Bla 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 bla. Sebanyak-banyaknya digali. Dari sana ibu bisa menggali potensi agar orang yang datang itu jadi oh dia anak berkebutuhan kebutuhan khususnya apa? Kebutuhan khususnya misalnya dia tunarungu. Oh, tunarungu. Kira-kira menurut Bu Ika kalau tunarungu enaknya diapain sih ya gitu. Jadi kita kembalikan lagi pertanyaannya kepada dia. Jadi kudu dia yang menemukan jawabannya, dituntun gitu ya. Selanjutnya ketika kita fokus sama apa yang diceritakan sama coach, kita juga terbuka, si coach kita juga punya kesadaran diri yang kuat untuk membantu. Diharapkan prinsip coaching itu kita bisa bantu coach untuk lihat peluang-peluang tadi. Ya. Nah, fokus pada coach itu maksudnya apa pada poin ini? Artinya coach atau saya tadi bisa memusatkan perhatian pada yang di coaching. Atau si coach itu pay attention sama topik yang dibawanya dan percakapan. Percakapan saya tadi mengusung satu tema besar tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi fokus saya nanya sama si coach itu nggak jauh-jauh dari anak berkebutuhan khusus. Bu Suci udah benar. Jadi Bu Suci terus nanyain menjelaskan kepada saya tentang anak kebutuhan khusus itu kayak gimana, treatmentnya seperti apa, harus bagaimana. Dia udah fokus pada topik yang mau dijelaskan. Karena hari ini ketika saya datang saya curhat tentang anak kebutuhan khusus. Nah, kalau Bapak Ibu besok jadi coach, poin pertama bab 1 yang harus diingat adalah pusatin perhatian. Sama saya yang jadi coach itu topiknya apa? Itu yang dikejar. Jangan dibawa-bawa dulu kemana, ke manajemennya. Dia cerita anak kebutuhan khusus aja dikejar. Lantas, ketika kita udah fokus tentang anak kebutuhan khususnya, kita tentukan topiknya. Kan tadi kalau anak kebutuhan khusus kan masalahnya banyak. Ada yang berkenaan dengan karakter, ada yang berhubungan dengan attitude dia, ada yang berhubungan dengan itu. Nah, ini yang dia mau konsul yang mana dulu? Jadi fokus itu dulu yang diselesaikan pada saat itu. Nggak bisa langsung bret seperti air. Jadi ditanyakan dulu, oh ya topiknya tentang anak kebutuhan khusus. Ada apa dengan anak kebutuhan khususnya? Oh di kelas itu anak kebutuhan khususnya itu nggak mau diem. Kira-kira nggak mau diemnya kenapa? Terus dikejar nggak mau diemnya. Menurut Ibu, kalau nggak diem supaya enak kelasnya jadi harus gimana ya Bu? Oh harus banyak gambar videonya. Kira-kira gambar video di tempat Ibu bisa nggak ya diadain di sekolahnya? Itu terus yang dikejar. Itu ya yang namanya fokus. Terbuka. Coach memiliki pikiran yang terbuka terhadap pemikiran coach. Jadi apapun yang diusulkan coach hari itu kita harus menerima. Jadi saran apapun yang dibagikan oleh si coach itu adalah harus kita terima.
Sehingga proses coachingnya berjalan, gitu ya. Ditandai dengan minimnya judgement atau penilaian atau pelabelan. Oh iya, soalnya nggak berjalan di kelas ini karena ini. Oh mungkin di kelas ini nggak berjalan karena ada itu. Itu namanya labeling. Program guru penggerak nggak berlangsung dengan baik di daerah terpencil karena ini. Oh karena kurang sinyal, karena kurang ini, kurang itu namanya pelabelan. Maka hal-hal yang berkenaan dengan pelabelan itu harus dihindari pada saat proses coaching. We need to be open-minded dengan segala perubahan. Dianalisis, gitu ya. Kalau misalnya anak kebutuhan khusus itu kira-kira masuk ke kelas kita, dampak baiknya apa, Bu? Dampak buruknya apa, Bu? Salahnya apa, Bu? Gitu. Jadi ditanya terus. Kita nggak boleh labeling. Oh, sebab karena ada kebutuhan khusus harus ada X. Sebab kalau ini harus ini. Itu namanya labeling. Jadi pada saat proses coaching, supaya nggak mix up dengan mentoring, yang harus diingat pada poin pertama adalah ditandai dengan kita nggak boleh judgement. Ya, juga kita harus bisa menerima pemikiran itu dengan tenang. Orang yang udah terbiasa coaching itu kelihatan, Bu, pembawaannya, karakternya itu tenang, gak gersa-gersuh gitu ya, dan gak emosional. Nah, sebagai proses coaching itu, coachnya harus punya rasa curiosity atau rasa ingin tahu yang banyak terhadap apa yang terjadi sama coachee. Ada masalah apa sih dengan kebutuhan khususnya itu? Oh iya, soalnya saya nggak bisa manajemen kelas dengan baik. Dikejar manajemen kelasnya, Bu. Kenapa manajemen kelasnya nggak baik? Oh soalnya saya nggak bisa menguasai emosional. Kira-kira untuk menguasai emosional yang baik menurut Ibu tuh seperti apa? Jadi terus digali. Gimana kita bisa menggali kalau kita tidak punya pengetahuan yang lebih banyak? Nah, selanjutnya adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat ini bisa membantu coach untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Kalau kita dengerin apa yang dibilang sama orang itu dengan serius, dengan betul-betul, biasanya di akhir kesimpulan itu kita bisa dengerin, gitu ya. Juga mampu menangkap adanya emosi. Wah, kalau yang ini si coach ngomong nih lagi kesel banget nih dengan masalahnya, yang ini enggak, gitu. Jadi untuk seperti itu kita harus memiliki kesadaran diri dan sadar dengan sepenuhnya hadir dalam percakapan itu. Selanjutnya, supaya proses coachingnya itu bermanfaat dan efektif, kita harus mampu melihat kira-kira peluang apa yang bisa menjadi solusi. Seperti tadi misalnya, si Ibu Jarsia berkata, ada masalah dengan di kelas saya itu, saya rasa dengan penerapan manajemennya, kira-kira manajemen kelas yang seperti apa menurut Bu Ika yang baik, terus dikejar. Sehingga pada akhir kesempatannya itu, si coachingnya itu bisa melihat peluang dari menyelesaikan masalah itu seperti apa. Itu prinsip-prinsip coaching Bapak Ibu yang harus dipegang. Jadi harus ada kesimpulannya. Pertama, pada saat melakukan coaching harus ada kemitraan. Kemitraan itu ditandai dengan apa? Tujuan percakapannya jelas. Terus ada yang disepakati hari ini, saya datang ke kelasnya Bu Suci ngadu mengenai apa anak kebutuhan khusus. Lantas, poin kedua Bu Suci akan bertanya kepada saya, di poin mana yang anak kebutuhan khusus ini mau dibahas? Kan banyak ya kebutuhan khusus itu di kelas, masalahnya Bu Ika. Bu Ika mau bahas yang mana? Jadi harus ada satu poin yang menjadi kesepakatan bersama ketika kita melakukan prinsip coaching. Sehingga idealnya pada saat saya menyelesaikan proses tersebut, tujuan yang ingin dicapai itu tercapai dengan baik. Saya ulang ya Bu, ketika Ibu melakukan proses coaching, pada poin pertama, ini adalah poin kemitraan. Ditandainya dengan apa? Pertama, tanyakan dulu tujuannya Bu Ika datang ke kelas saya apa, kata Bu Siti. Tadi udah benar beliau, Bu. Iya, untuk apa jelasin. Kalau di kelasnya Bu Siti kok bisa berhasil ya proses coachingnya. Oke, nah sekarang kan kalau anak kebutuhan khusus itu banyak banget nih Bu, suku bahasanya mana nih yang mau lebih dahulu. Jadi harus disusun secara sistematis. Sehingga ketika saya keluar dari ruang GMAT ini, saya bisa kita semua gitu ya bisa mendapatkan tujuan dari percakapan itu apa. Nah, selanjutnya Bu, yang harus diingat prinsip coaching itu percakapannya harus dua arah. Jadi baik saya maupun baik si coach maupun coachee itu bisa saling apa tuh Bu bilangnya TikTok ya, saling sahut menyahut gitu ya.
dua arah tersebut berkenaan dengan menggali, memetakan situasi si Koci. Nah, percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Nah, dari hasil tersebut diharapkan timbul percakapan kreatif yang dapat menghasilkan pemikiran baru. Sehingga di poin selanjutnya potensinya bisa tercapai. Ya, saya stop dulu. Oke. Ada yang mau ditanya dulu sebelumnya, Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin dibagi dulu, ya. Bu Suci, ada berapa menit lagi yang tersisa, Bu Suci? Saya selalu terobsesi dengan Bu Suci ya. Ibu Harti, punten, ada berapa menit lagi yang masih tersisa? Ada sekitar 9 menit lagi, Bu. Oh, 9 menit lagi. Baik. Sebelum 9 menit ini saya minta teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya lanjut? Ayo. Bu Ika kalau ngajar kayak anak TK persis gitu ya. Nggak mahasiswa saya atau apa, Bu Ika tuh kalau ngajar banget katanya. Suaranya juga gimana gitu ya. Mungkin itu bawaan ya Bu Harti, karena mungkin saya terbiasa ya, alam di bawah sadarnya itu alam di bawah sadarnya itu biasa mengajarkan anak TK ya, awalnya backgroundnya sebelum ngajar anak mahasiswa kan ngajar anak TK dulu ya. Jadi pelan gitu. Jadi saya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kurang nyaman ya dengan penyampaian saya yang agak pelan gitu. Bu Ika nyampein apa sih pelan amat, ngantuk gitu ya. Ya itu karena apa yang kau alami di masa lampau itu akan menjadi bagian yang ini ya Bapak Ibu. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, we still have 8 menit mungkin ya sekarang waktunya jalan ya. Oke, Pak Heri, Pak siapa mau bertanya dulu? Tidak? Kalau tidak ada saya izin kembali share screen ya. Oke. Nanti diingatkan ya Bu kalau menit-menitnya tercapai gitu nanti. Oke. Coaching itu sendiri harus memenuhi beberapa unsur kompetensi di dalamnya. Pertama, presence, kedua, mendengarkan aktif, ketiga, melontarkan pertanyaan yang berbobot. Jadi coaching itu bukan sembarangan. Kita ingat banget statement Bu Susi yang pertama, bahwa coaching itu bukan percakapan ngalor ngidur di warung kopi. Coaching itu punya kompetensi yang harus dicapai. Di antaranya kehadiran penuh, jadi pendengar yang aktif, bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot. Presence itu berkenaan dengan apa? Presence itu berkenaan dengan bagaimana seorang coach dapat hadir seutuhnya. Ketika si coach itu hadir, kita bisa hadir seluruh coach, dengerin dengan baik. Dengar dengan baik itu artinya badan pikiran kita nggak selingkuh. Badan pikiran kita selingkuh apa? Aku punya ragamu tapi tidak hatimu, kan biasanya gitu Bu. Kalau kita selingkuh itu definisi selingkuh menurut saya gitu. Jadi badan, pikiran, hati itu selaras. Kalau kita sedang melakukan percakapan ya betul-betul untuk si coach gitu ya. Kalau saat ini Bapak Ibu mungkin sedang ada di ruang kelas ya, hati raga Bapak Ibu ada di ruang kelas bersama murid. Nah, yang saya rasakan termasuk di ruang kelas ketika saya mengajar, saya sering selingkuh Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika kelas itu dimulai, ada aja yang saya kerjain gitu ya, sambil nyambi gitu ya, karena pekerjaan untuk di kelas juga kan banyak yang harus saya kerjakan. Itu berarti bagian dari selingkuh yang saya kerjakan. Nah, dalam proses coaching, supaya proses coachingnya itu berjalan dengan baik, maka yang paling diharapkan adalah kehadiran penuh Bapak Ibu. Berkenaan dengan apa? Kemampuan untuk hadir utuh bagi coach kita. Badan, pikiran, hati kita selaras. Hingga ini menimbulkan kesadaran diri. Kalau kesadaran dirinya ada, akan timbul mindset baru tentang permasalahan yang menjadi kata kunci dia melakukan coaching hari itu bisa terselesaikan. Hingga sikap terbuka, sabar, dan rasa ingin tahunya menjadi lebih banyak. Itu yang disebut dengan kompetensi present pada coaching. Jadi nggak ujuk-ujuk, betul banget kata Bu Suci, nggak ujuk-ujuk cuma ngomong. Jadi ada kompetensi yang harus dituju ketika kita melakukan praktek coaching. Seharusnya mendengarkan aktif. Apa itu mendengarkan aktif? Mendengarkan aktif itu berkenaan dengan kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Jadi Bu Suci mengatakan tentang X, maka saya akan berusaha memahami secara keseluruhan makna yang diucapkan. Itu mendengarkan aktif. Ada juga yang saya bilang, saya katakan
ketika saya mengajar misalnya pagi-pagi di sekolah, kayaknya saya merhatiin, padahal saya nggak dengerin loh apa yang diomongin gitu. Itu berarti saya bukan termasuk pendengar yang aktif. Mendengarkan aktif itu ada 3 alasan. Ketika kita menjadi pendengar aktif, ada 3 alasan untuk tidak mendengar. Pertama, kita menjadi pendengar yang tidak aktif itu karena asumsi. Kita udah punya anggapan tertentu tentang situasi. Oh, orang ini datang mau cerita anak kebutuhan khusus. Asumsinya kita udah tahu. Sehingga kita jadinya melabel atau memberikan label pada seseorang untuk situasi tertentu. Karena kita udah berasumsi di poin pertama, Bu Ika datang ke sini untuk memberikan gambaran tentang anak kebutuhan khusus. Anak kebutuhan khusus X itu saya udah tahu kok kayak gimana. Sehingga ujung-ujungnya saya udah labeling. Kalau 2 poin tersebut saya kerjakan, itu udah bukan poin di mana saya mendengar aktif. Terakhir saya udah langsung mengaitkan tentang pengalaman pribadi saya. Jadi di coaching itu nggak boleh cerita tentang pengalaman pribadi, tentang apa, tentang asumsi. Anggapan kalau misalnya ada kejadian X bisa X, labeling nggak, asosiasi atau berkenaan dengan pengalaman pribadi nggak boleh, karena nanti ujung-ujungnya ini akan beririsan dengan proses mentoring. Nah, bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot? Pertama, pertanyaan berbobot itu lahir dari ibu mendengarkan, sehingga timbullah pertanyaan dalam bentuk terbuka. Ketika dengerin timbul pertanyaan dalam bentuk terbuka, akhirnya si coachingnya bisa merenung, bisa menggali, bisa mengingat, bisa mengaitkan. Itu yang agak ribet ya. Terus sehingga dia dapat apa yang menjadi kata kunci dari yang dia inginkan saat itu apa. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot juga ada kompetensinya. Pertama, pertanyaan itu lahir dari mendengarkan. Ketika ibu mendengarkan dengan serius gitu ya materi tentang coaching, ibu bisa ngajuin banyak pertanyaan. Sehingga ibu renung-renung lagi, gali-gali lagi, ibu bisa ingat-ingat, bisa kait-kaitkan. Oh, di kelas saya kayaknya yang kemarin saya kerjakan itu proses coaching, mentoring, atau konseling. Kira-kira kalau kayak begini efektif apa enggak? Gitu. Nah, untuk mengajukan pertanyaan berbobot juga ada cirinya, Bu. Pertama, pertanyaan berbobot itu harus selalu dimulai dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu ada cirinya. Apakah dengan anak kebutuhan khusus datang di kelas ibu itu bisa membawa masalah? Bagaimana cara menangani anak kebutuhan khusus di kelas ibu? Seberapa sering ibu bercakap-cakap dengan anak berkebutuhan khusus? Itu pertanyaan terbuka. Tapi tidak menggunakan kata, kenapa Bu ibu nggak nangani anak kebutuhan khusus aja? Kenapa ibu nggak datang ke kepala sekolah? Kenapa nggak ini? Kenapa hujan? Kenapa ini? Beda kan dengan Bu, bagaimana kira-kira ya Bu cara mengatasi anak kebutuhan khusus menurut ibu? Seberapa sering ibu berkomunikasi dengan orang tua? Jadi dari sana ibu bisa menggali informasi. Jangan-jangan timbulnya permasalahan manajemen kelas anak berkebutuhan khusus itu karena saya jarang komunikasi dengan orang tua. Bagaimana mungkin saya bisa mengetahui tolak ukur keberhasilan dalam sebuah program kalau saya emang nggak pernah komunikasi gitu. Jadi coaching itu ada ciri-cirinya, pakai pertanyaan apa, bagaimana, seberapa. Coaching nggak boleh pakai kata kenapa, karena kalau kenapa itu pasti pertanyaannya tertutup. Jawabannya udah pasti ya sudahlah, ya atau enggak. Kalau jawaban ya atau enggak itu pasti tertutup. Tapi kalau yang membutuhkan penjelasan yang lebih panjang, lebar, perinci, terlaksana, terbuka. Terakhir, we still have 5 minutes. Benar Bu, 5 menit lagi, Bu. Bu Harti, kita harus bisa. Betul Bu. Ini sekitar 1 menit lagi Bu, karena kan nanti mau closing. Oh, 1 menit lagi, baik. Terakhir Bapak Ibu, ketika melakukan proses coaching itu kita harus mendengarkan dengan rasa. Apa itu rasa Bu? Receive atau menerima. Acknowledge berkenaan dengan pengetahuan yang didapat. Ketika kita mendengarkan dengan rasa, kita bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan, sehingga kita dapat menimbulkan summarize, kesimpulan kebutuhannya apa sih sebetulnya, sehingga kita dapat menimbulkan pertanyaan. Ini model pertanyaan yang dikembangkan untuk coaching menurut Julian Treasure. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan coaching harus berdasarkan pada rasa. Ketika semuanya pakai rasa, beda kan ya Bu feel-nya gitu. Receive, acknowledge, summarize, dan pass. Saya sampai situ dulu karena sejatinya coaching ini banyak sekali ya Bu ya. Ininya apa materinya. Kalau saya bagikan ke Ibu ada 120 slide. Nanti kita saya yakin saya melihat ada Bunda Uswatun
Hasanah ya Bu ya, betul ya, yang pengawas itu juga beliau kan juga fasilitator. Ada Pak Sudarno yang juga Pak Dr. Sudarno yang mungkin juga fasilitator guru penggerak, bukan mungkin ya memang beliau fasilitator guru penggerak. Beliau pasti akan lebih membersamai Bapak Ibu di modul selanjutnya. Karena memang kalau untuk mencapai 112 slide itu agak susah ya Bu dalam waktu 2 jam gitu. Jadi hari ini saya sampai poin mendengarkan, nanti saya komunikasi dengan beliau. Kalau Bapak Ibu ketemu lagi di poin mana yang harus disambung. Seperti itu. Saya rasa itu dulu Ibu cantik, Ibu Harti. Saya mohon maaf gitu ya dengan salah dan mohon punten-punten pisan ya dengan banyak kekurangan hari ini gitu ya. Banget ya, kurangnya banyak, hilapnya banyak ya, minta dituntun gitu ya sama Bapak Ibu yang hebat-hebat ini. Itu dulu dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya serahkan kepada Bu Hartini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka atas kehadirannya, atas kesediaan waktunya memberikan ilmunya, berbagi bersama teman-teman di Forum MGMP BK Kabupaten Bogor. Sebelum kita akhiri, mungkin kita adakan foto dulu ya, Bapak Ibu ya, foto bersama. Dimohon untuk membuka kameranya ya, Bapak Ibu. Kalau tadi memang hujan deras Bu di sini, jadi tadi saya juga sempat tutup kamera itu ya. Iya, geluduknya menidak duk, maka saya Bu Harti saya tutup aja daripada tragedinya kayak bulan lalu mati. Iya. Gitu. Oke, kita foto bersama dulu ya. Ya. Kita senyum, berikan senyum terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, ini baru layar pertama. Oke. Dan yang kedua, layar kedua. Silakan Bapak Ibu berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terima kasih Bu Rizka atas kehadirannya. Kita masih lanjutkan besok ya Bapak Ibu ya dengan materi masih coaching dengan narasumber Ibu Iswatun Hoeriah. Ya, sampai ketemu, mudah-mudahan kita tetap menjaga semangat kita ya sampai di akhir, sampai di hari keempat. Ya, begitu saja. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka, terima kasih Bunda Hartini. Bunda Hartini, Bunda Suci, terima kasih dan semua rekan-rekan guru-guru hebat saya izin live ya, Nun. Ya, silahkan boleh live ya Bapak Ibu ya.